Di antara makhluk yang aneh, menjijikan, dan sekaligus indah yang pernah kita bahas, makhluk ini mungkin belum banyak yang tahu. Coba perhatikan ini. Ada yang tahu? Karena perilakunya, serangga ini sudah sangat terspesialisasi sehingga rela menanggalkan sayap serta kemampuannya untuk terbang. Iya, mereka memang terlihat mirip dengan arachnid atau laba-laba. Tapi percayalah, ini adalah serangga. Dan jangan salah, meskipun mereka tidak punya sayap, mereka tetap bisa terbang. Mereka terbang dengan menumpang pada satu-satunya mamalia penerbang sejati di bumi, kelelawar. Tapi tidak hanya menumpang, mereka juga menggerogoti sang penerbang, memakan darah sedikit demi sedikit seumur hidupnya. Ini adalah batfly atau lalat kelelawar. Seperti yang telah kita ketahui, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang, serta kelompok mamalia yang paling beragam. Dalam waktu yang bersamaan, mereka juga mempengaruhi keragaman spesies lain di sekitarnya. Dan ini secara otomatis menjadikan mereka sebagai spesies kunci di seluruh belahan dunia. Tapi, ini juga berarti mereka merupakan kanvas kosong bagi berbagai macam parasit. Salah satu parasit yang berenang di antara rambut halus yang mereka miliki ini adalah kerabatnya lalat yang sering kamu lihat. Saking terspesialisasinya, parasit ini telah termodifikasi akibat adaptasi parasitismenya pada kelelawar, sehingga tidak lagi memiliki wujud lalat sama sekali. Evolusi pasti kelelawar belum begitu terungkap hingga saat ini. Leluhur paling awal dari kelelawar modern diduga mamalia insectivora arboreal yang berukuran cukup kecil. Namun, baik leluhur maupun kelelawar modern memiliki tulang yang kecil dan rapuh, sehingga sangat sulit mendapatkan fosil utuh dari kelelawar purba. Terlebih, banyak spesies kelelawar hidup di tempat yang dinamis, dan ini semakin memperkecil kesempatan bagi tulang belulang mereka untuk menjadi fosil. Penemuan fosil dari spesies baru di Wyoming seperti Icaronicteris gunnelli telah memberikan kita perkiraan waktu lebih dekat tentang kapan munculnya kelelawar modern, yakni sekitar 55 hingga 50 juta tahun yang lalu. Dan karena mereka berevolusi selama jutaan tahun menjelang genus awal ini, kita dapat mengatakan bahwa mereka sudah ada setelah kepunahan dinosaurus non-unggas. Selama masa tersebut, pasukan penerbang kecil ini berhasil bertahan hidup menghadapi berbagai ancaman. Kita semua tahu, setiap organisme memiliki organisme lain yang hidup di dalamnya atau di atasnya. Dalam video tentang planet manusia, kita telah membahas beberapa di antaranya, seperti bakteri, yang telah membentuk hubungan simbiosis di usus untuk membantu mencerna makanan. Sementara, organisme lain seperti serangga dan arachnida telah memanfaatkan tubuh kita dan berbagi dunia. Menumpang pada binatang dan menggantungkan hidup pada binatang tersebut adalah perilaku evolusioner yang terbaik. Ini adalah harapan bagi segala bentuk kehidupan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kelelawar, organisme yang relatif baru di dunia ini, juga telah ditumpangi selama penjelajahan mereka di langit malam. Jika kamu mengikuti Alam Semenit sejak lama, kamu mungkin sudah menonton beberapa video parasit di channel ini. Kamu juga pasti sudah tahu betapa beragamnya inang yang dihuni oleh penyedot darah kecil ini. Nah, kelelawar juga merupakan salah satu inang. Parasit umum yang menyerang kelelawar adalah bedbug atau kutu busuk, atau tinggi, atau tumila. Yep, baik manusia maupun kelelawar sama-sama harus berperang menghadapi kutu ini. Sebagai mamalia, kelelawar juga memiliki beberapa parasit yang sama dengan mamalia lain, seperti caplak, pinjal, dan lain-lain. Tapi, ada satu parasit yang secara eksklusif telah beradaptasi dengan menempel di tubuh kelelawar dan memakan darah mereka. Ini adalah lalat kelelawar. Mari kita perhatikan gambar ini. Beberapa dari kamu mungkin gelai melihat ini. Beberapa dari kamu yang sudah berumur mungkin akan teringat facehugger dari film Alien. Tetapi, makhluk yang menempel di wajah kelelawar ini adalah batfly atau lalat kelelawar.
Mereka tidak selalu memeluk wajah inang mereka, tapi mereka hidup di sekitarnya. Batfly atau lalat kelelawar adalah istilah umum yang digunakan untuk ektoparasit penghisap darah yang memakan darah dan menempel di kulit kelelawar yang lincah. Ini berarti ada beberapa jenis makhluk yang termasuk batfly, baik yang berkerabat dekat atau agak berkerabat dengan satu sama lain, yang membuat mereka dapat dikategorikan sebagai batfly. By the way, untuk selanjutnya saya akan menyebut lalat kelelawar sebagai batfly ya, soalnya suku katanya sedikit. Kelompok utama batfly adalah kelompok besar dari Hippobossoidea. Hippobossoidea adalah superfamili dari Calyptratae, kelompok lalat yang hidup dengan menghisap darah dari inang mereka. Superfamili ini bukan nama kuis ya. Buah apa yang bijinya dikeluarkan dari mulut setelah buahnya dimakan? Alpukat. Alpukat. Iya, alpukat ya. Superfamily merupakan kumpulan famili dalam tingkat klasifikasi yang lebih besar. Pengelompokan ini banyak ditemukan dalam taksonomi dari berbagai makhluk hidup. Namun, serangga paling banyak memiliki pengelompokan ini. Anyway, dua famili utama batfly adalah Nycteribiidae dan Streblidae. Nycteribiidae memiliki jumlah spesies terbanyak dengan total 275 spesies yang telah diketahui. Di sisi lain, Streblidae beranggotakan sekitar 230 spesies. Jumlah ini cukup mengejutkan bagi saya, karena ternyata penghisap darah kelelawar ini begitu tersebar di seluruh dunia, kecuali Antartika. Namun, distribusi mereka terbagi antara barat dan timur. Streblidae lebih terkonsentrasi di belahan bumi barat, sedangkan Nycteribiidae lebih banyak ditemukan di belahan bumi timur. Selain kedua famili utama tersebut, ada kelompok lain yang berkerabat agak jauh, yaitu Mystacinobiidae. Mystacinobiidae hanya ditemukan di Selandia Baru. Artinya, mereka endemik. Ini karena mereka hanya ditemukan di tubuh Mystacinidae, kelompok kelelawar ekor pendek dari Selandia Baru, yang juga merupakan endemik di pulau tersebut. Jadi, baik kelelawar maupun parasitnya telah mendarat di pulau tersebut sejak lama dan terpisahkan dari populasi kelelawar dan batfly lainnya di dunia. Sampai-sampai mereka tidak lagi berkerabat dekat. Keren ya? Tapi bagaimana daur hidup parasit yang menyeramkan ini? Karena ada begitu banyak spesies, nanti kita akan membahas kelompoknya satu persatu. Namun pada dasarnya, mereka memiliki beberapa ciri umum yang sama. Misalnya, mereka semua memiliki 6 kaki. Karena meskipun mirip laba-laba, mereka adalah insekta atau serangga sejati. Tapi tidak seperti kebanyakan serangga, mereka telah kehilangan bagian tubuh yang mencirikan serangga, seperti mata, sayap, dan kepala. Kebanyakan memiliki pewarnaan tubuh coklat, coklat muda, dan kuning. Di setiap segmen tubuh, mereka memiliki rambut tajam seperti anak panah yang mengarah ke belakang, untuk membantu mereka menyusup di antara rambut inangnya. Bagian kaki mereka juga dilengkapi sepasang cakar kuat yang melengkung, yang mereka gunakan untuk berpegangan pada rambut atau mengait kulit inangnya. Bagian abdomen atau perut mereka agak bengkak, dengan kepala yang mengecil atau hampir hilang sama sekali. Seperti kebanyakan parasit, beberapa spesies batfly memiliki bentuk tubuh gepeng atau pipih, mirip dengan tubuh pinjal, caplak, dan kutu rambut. Semuanya memiliki bentuk tubuh pipih untuk membantu mereka tetap menempel pada inangnya atau untuk memudahkan menyusup melalui rambut inangnya. Secara anatomi, tubuh lalat parasit ini juga telah mengalami deformasi yang cukup jauh dari bentuk tubuh lalat pada umumnya. Jika lalat normal memiliki kaki-kaki ramping dan menghadap ke arah yang sesuai dengan letak kaki, batfly sangat jauh berbeda. Kaki-kaki mereka berorientasi agak ke samping dan menyebar ke segala arah, membuat mereka terlihat sangat mirip dengan laba-laba. Sebagian besar adalah penghisap darah, namun ada pula yang telah merubah menu utama mereka. Nanti kita akan bahas setelah ini. Reproduksi mereka juga sungguh luar biasa. Sebagian batfly betina akan hamil dan mengandung hingga 3 larva sekaligus di dalam abdomennya. Yap, mereka nggak bertelur seperti kebanyakan serangga. Belatung atau larva tersebut akan mereka simpan di dalam perutnya hingga mencapai tahap instar ketiga
tahap di mana larva hampir siap menjadi pupa atau kepompong. Satu langkah sebelum bermetamorfosis menjadi dewasa. Tapi yang lebih anehnya lagi, ketiga larva tersebut diberi makan oleh induknya dengan cairan yang mirip seperti susu yang keluar dari kelenjar susu. Memang, secara teknis, zat atau organ tersebut tidak mungkin sama persis dengan apa yang dimiliki oleh mamalia. Tapi secara harfiah, mereka mirip. Dan bukan hanya serangga yang memiliki perilaku ini. Kalau kamu nonton video tentang burung dara, kamu pasti ingat, burung juga menyusui piik mereka. Makanan piik merpati adalah crop milk atau susu tembolok. Secara teknis, susu tembolok adalah makanan yang setengah dicerna, disimpan di tembolok induk, yang nantinya akan dimuntahkan ke mulut anak mereka. Jadi bukan susu seperti susu mamalia ya. Dan merpati ini adalah salah satu di antara 3 burung yang diketahui menghasilkan crop milk. Setelah bayi belatung siap menjadi kepompong, induk lalat akan meninggalkan inangnya sejenak untuk turun ke dasar tempat inang kelelawar bertengger. Jika inang mereka bertengger di gua, induk lalat akan merangkak ke bawah dan menggali guano atau kelelawar yang beracun dan meletakkan larvanya di sana. Di dalam kepompong, belatung mengkonfigurasi ulang seluruh tubuhnya dan keluar menjadi bedfly dewasa. Segera setelah keluar dari pupa, mereka bergegas mencari inang pertama mereka. Hebatnya, kemunculan bedfly muda dari pupa dapat diatur tergantung pada ketersediaan inang, mirip seperti kutu rambut. Mereka akan menunggu di dalam pupa sampai merasakan kelelawar yang baru, yang hangat dan bergizi jatuh di dekatnya. Kemudian, mereka akan membuka kantung tidur dan segera berlomba menuju inang pertama. Pada bab ini, kita akan membahas 2 famili bedfly utama dan 1 famili bedfly yang agak lain. Pertama-tama, ada famili Nycteribiidae. Ini adalah kelompok bedfly yang paling banyak anggotanya dan paling terspesialisasi. Semua spesies Nycteribiidae telah kehilangan sayap mereka sepenuhnya dan menetap di tubuh inangnya sepanjang hidup mereka. Otot-otot mereka yang dulunya menopang sayap telah berhenti berkembang. Hal ini berdampak pada bagian toraks atau dada yang berukuran jauh lebih kecil dibandingkan lalat normal dan menjadikan penampilannya lebih mirip seperti laba-laba. Pengurangan otot di bagian ujung kepala telah memaksa kepala dan bagian mulut masuk mendekati dada, mirip seperti laba-laba. Ini adalah contoh evolusi konvergen. Lalat ini mengembangkan bentuk tubuh yang mirip dengan laba-laba karena mereka sudah tidak lagi membutuhkan sayap, dan karena hanya hidup di tubuh inangnya, mereka juga tidak memerlukan mata, sehingga ukuran kepala mereka mengecil. Jika diperhatikan lebih dekat, ketika sedang rileks, kepala mereka menonjol dari bagian atas dada dan terlipat ke belakang. Tapi ketika tiba waktunya menghisap darah, bedfly akan membuka kepalanya 180 derajat penuh untuk mengeluarkan mulutnya yang seperti jarum. Ukuran lalat dewasa berkisar antara 1 hingga 5 mm. Ciri lain dari Nycteribiidae yang membedakan mereka dari famili bedfly lain adalah matanya. Nycteribiidae memiliki mata menjemuk yang sangat tereduksi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena hidup pada tubuh kelelawar, kebanyakan bedfly tidak begitu membutuhkan penglihatan. Mereka telah beradaptasi dan kehilangan fungsi mata, alias buta. Beberapa spesies tidak memiliki mata sejati, hanya berupa bintik mata majemuk yang belum sempurna, yang fungsinya hanya mampu membedakan antara terang dan gelap. Terus, buat apa punya mata? Mungkin begitu tanya kita semua. Ya, ini jelas lebih baik daripada tidak bisa melihat sama sekali. Tapi, Nycteribiidae masih mending, karena famili Streblidae memiliki beberapa variasi keanehan. Sebagai catatan, keanehan yang saya maksud bukan sebuah keburukan ya, melainkan sebuah penegasan atas perbedaan yang mereka miliki jika dibandingkan dengan famili bedfly yang lain. Kembali ke laptop, Streblidae berbeda dari bedfly yang lain dalam variabilitasnya. Beberapa masih memiliki sayap fungsional yang memungkinkan mereka terbang dari satu inang ke inang lainnya. Beberapa memiliki sayap, namun tidak begitu digunakan, atau sayap yang telah mengecil, sehingga tidak berfungsi dengan baik. Sementara kelompok kecil tidak memiliki sayap sama sekali. Variasi lain yang dimiliki lalat parasit ini adalah matanya. Seperti bedfly lainnya, Streblidae juga memiliki mata yang tereduksi.
namun tingkat reduksinya berbeda antara satu spesies ke spesies lainnya. Beberapa memiliki mata yang belum sempurna, beberapa memiliki bintik mata yang tidak berfungsi, beberapa malah tidak memiliki mata sama sekali. Bentuk tubuh Streblidae juga cukup bervariasi. Tubuh mereka bisa berbentuk pipih secara horizontal dari atas ke bawah seperti kutu busuk dan caplak, atau pipih secara vertikal dari sisi ke sisi, seperti pada pinjal. Kaki mereka juga bervariasi, mulai dari pendek dan kekar, hingga panjang dan ramping. Tapi di antara semua variasi keanehan tersebut, spesies dari genus Ascodipteron adalah yang paling aneh, karena mereka akan berubah dari ektoparasit menjadi endoparasit. Bagi kamu yang telah mengikuti segala pembahasan tentang parasit, kamu pasti masih ingat perbedaan antara endoparasit dan ektoparasit. Ya, benar. Endoparasit adalah parasit yang hidup di dalam tubuh inangnya, sementara ektoparasit hidup di bagian luar tubuh inang. Setelah selesai kawin di atas tubuh kelelawar, betina dari genus Ascodipteron akan menanggalkan sayap dan kaki mereka, lalu membuat lubang di tubuh kelelawar dan mengubur ke dalam kulit kelelawar inang mereka. Di dalam sana, mereka akan bertelur dan berkembang biak, mirip seperti botfly. Tapi bedanya, hanya larva botfly yang dapat hidup di dalam tubuh inangnya. Sementara botfly genus Ascodipteron justru betinanya yang mengubur diri lalu bertelur di bawah kulit inangnya. Aneh bukan? Bukan. Kemudian, variasi keanehan lainnya yang dimiliki oleh beberapa spesies Streblidae adalah organ mirip sisir di kepalanya yang disebut Ctenidia. Ctenidia yang mirip sisir ini juga ditemukan pada pinjal. Ini adalah organ tubuh yang sangat mewah, karena spesies yang memiliki Ctenidia ini mengamankan tubuh mereka di antara rambut inang tanpa harus berpegangan, sehingga ada efisiensi energi dibandingkan spesies lain yang harus berpegangan pada rambut inang setiap saat. Tapi tidak semua penumpang gelap ini bersifat buruk, atau setidaknya tidak merugikan inang mereka. Dan perilaku ini adalah ciri khas Mystacinobiidae. Masih ingat? Tadi saya sempat bicara tentang family botfly yang telah mengubah menu utama mereka. Nah, ini dia. Mystacinobiidae adalah parasit dari kelelawar Selandia Baru. Family botfly ini hanya memiliki satu spesies, yaitu Mystacinobia zealandica. Jika dilihat sekilas, mereka tidak begitu berbeda dari botfly lainnya, dan memiliki beberapa fitur dari kedua famili utama. Mereka memiliki 6 kaki dengan rambut tajam dan diakhiri dengan cakar yang melengkung, memiliki organ sisir untuk menempel pada kelelawar inang, memiliki mata yang sangat kecil dan cenderung buta, serta tidak memiliki sayap. Tapi ukuran mereka sedikit lebih besar dari yang lain, dengan panjang tubuh yang berkisar antara 4 hingga 9 mm. Tapi perilaku mereka lah yang membuat famili ini lain daripada yang lain. Jika botfly pada umumnya adalah parasit penghisap darah, Mystacinobiidae agak lain. Mereka tetap menumpang pada kelelawar, tapi tidak menghisap darah inang mereka. Sebagai menu utama, mereka memilih guano. Yep, mereka memakan kelelawar. Selain itu, Mystacinobiidae hidup dalam koloni. Setelah kawin, Mystacinobiidae betina akan meletakkan telur di dasar di mana koloni kelelawar Selandia Baru bertengger, pada tumpukan guano, alias kelelawar. Ini adalah media pembibitan telur dan larva yang sangat luas. Mereka melakukan ini karena telur mereka memerlukan suhu inkubasi 30 derajat Celcius, dan tumpukan kelelawar dapat menyediakan kehangatan tersebut. Mystacinobiidae betina adalah induk yang penuh tanggung jawab. Mereka akan merawat larva mereka, bahkan kerap grooming satu sama lain untuk memastikan semua anggota koloni sehat dan bersih. Dan perilaku ini sangat tidak biasa dalam dunia botfly yang cenderung soliter. Sifat friendly dari serangga ini diduga oleh para peneliti sebagai tahap evolusi yang mungkin mengarah pada kasta sosial, seperti yang dimiliki lebah, tawon, rayap, dan semut. Dalam sebuah penelitian tentang koloni botfly di Selandia Baru, para peneliti menemukan bahwa beberapa lalat Mystacinobiidae jantan yang berukuran lebih besar dari betina
akan terus hidup hingga melewati usia reproduksi mereka. Ini juga tidak biasa, karena secara umum kebanyakan batfly akan mati tidak lama setelah mereka kawin. Kebanyakan masa hidup mereka hanya sekitar 140 hari. Namun beberapa Mystacinobiidae diketahui mampu hidup hingga lebih dari 200 hari. Para pejantan tua ini akan menggunakan sisa waktu mereka untuk menjaga koloni, mirip seperti prajurit dalam koloni rayap dan semut. Para prajurit uzur ini berperan memperingatkan koloninya akan bahaya yang datang mengancam. Dalam penelitian yang sama, ketika kelelawar terbang terlalu dekat dan berpotensi memangsa anggota koloni, para pejantan diketahui menggetarkan tubuhnya dengan frekuensi yang sangat tinggi, sehingga membuat kelelawar kaget dan menjauhi koloninya. Mereka juga menggunakan getaran yang sama saat menaiki inang kelelawar, tapi bukan untuk menghisap darah, melainkan sebagai jasa transportasi. Batfly Selandia Baru akan menggunakan inang kelelawarnya sebagai tunggangan untuk membawanya dari satu koloni ke koloni lain untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah di satu daerah. Penelitian juga menemukan hingga 10 ekor lalat dapat bersembunyi di balik rambut seekor kelelawar ketika ia meninggalkan tempat bertenggernya. Ini cukup masuk akal secara evolusioner, karena lalat ini tidak lagi bergantung langsung pada inang untuk mendapatkan darah. Inang yang mereka tumpangi pun tidak merasa terganggu. Selandia Baru merupakan rumah bagi dua spesies kelelawar endemik, yaitu kelelawar ekor pendek dan kelelawar kecil ekor panjang. Tapi dulu, ada banyak spesies kelelawar dari beberapa subspesies yang lebih besar. Namun secara keseluruhan, populasi kelelawar di Selandia Baru tidak cukup banyak untuk mendukung kehidupan parasit. Ini adalah ember. Banyak yang menyukai ember karena terlihat keren, indah, dan memiliki makna tertentu. Dalam dunia perbatuan, ember adalah gemstone atau batu berharga yang sangat ringan yang terbuat dari getah pohon yang membatu, sejenis fosil. Akan diperlukan berbagai macam rangkaian peristiwa yang menyebabkan resin atau getah pohon menjadi fosil, dan rangkaian peristiwa tersebut masih terus dipahami oleh para peneliti, termasuk peristiwa yang mengakibatkan satu atau lebih organisme terperangkap di dalam ember, terawetkan, dan hampir tidak berubah selama jutaan tahun. Kita tahu, serangga adalah salah satu binatang yang bergerak cukup cepat. Kita juga tahu seberapa lambatnya getah meleleh. Jadi bisa dibayangkan betapa kecilnya kemungkinan seekor lalat penghisap darah kelelawar ini bisa terperangkap di dalam getah pohon dan membeku. Tapi alam sangat random. Alam tidak bisa diprediksi. Pada akhirnya, setelah ratusan, ribuan, atau jutaan tahun, beberapa organisme yang kita pikir tidak mungkin terperangkap telah ditemukan membeku di dalam ember. Batfly pertama yang ditemukan terbungkus ember dideskripsikan pada tahun 2012 dan dinamai Anisnomia stegosoma. Fosilnya berhasil diangkat dari endapan batuan pada kala Miosen di Pulau Hispaniola di Karibia. Ember yang diperkirakan berusia 20 hingga 15 juta tahun ini mengawetkan alat parasit ini dengan sangat baik. Berdasarkan fitur tubuh, parasit purba ini digolongkan ke dalam famili Streblidae. Semua anggota tubuh dan ciri fisiknya mirip dengan kerabatnya yang masih hidup, ditambah sepasang sayap yang masih dapat digunakan dan mata menjemuk yang sangat sederhana. Meskipun ember tidak memberitahu kita siapa inang makhluk tersebut, tapi dengan membandingkannya dengan spesies yang masih hidup, kita tahu kalau ini adalah batfly, lalat penghisap darah kelelawar. Dan karena fosil ember ini tidak jauh berbeda dengan kerabatnya yang masih hidup, parasit ini tidak memberikan banyak informasi tentang evolusi kelelawar yang menjadi inang mereka. Namun, ketika membedahnya, para peneliti terkejut saat mengetahui apa yang ada di dalam tubuhnya. Di dalam usus dan saluran air liur lalat ini ditemukan oocyst atau kantung telur dari Plasmodium vetufebrus ovatus. Penumpang saluran pencernaan lalat ini adalah vektor malaria. Ya, parasit ini juga punya parasit di dalamnya. Parasit di dalam parasit. Namun, para peneliti menduga penumpang gelap pada usus batfly yang secara teknis telah punah ini bukanlah parasit,
karena mereka tidak menjangkiti inangnya. Batfly tidak terkena dampak dari kehadiran plasmodium di tubuhnya. Sama seperti Batfly Selandia Baru. Plasmodium hanya menumpang di dalam usus Batfly. Kemudian, ada hal lain yang ditemukan oleh para peneliti ketika membedah Batfly purba yang terperangkap di dalam ember ini. Ternyata, Batfly cukup rentan terhadap infeksi fungi, yaitu Labulbeniales, ordo dari fungi parasit mikroskopis yang seringkali menyusup ke eksoskeleton dari banyak kelompok arthropoda. Fungi ini menghasilkan enzim yang mampu menembus eksoskeleton inangnya dari luar sebelum menyebarkan miselium ke dalam tubuh inangnya. Tapi seperti yang kita ketahui, biologi fungi sangat luas, dan hubungan mereka dengan Batfly pun masih belum diketahui. Apakah sepenuhnya parasit? Jika parasit, apakah membunuh? Karena setiap kali kelompok peneliti mengumpulkan sampel, mereka cenderung menemukan spesies fungi baru yang mencuat dari tubuh Batfly. Terlepas dari bentuknya yang aneh dan mengerikan, atau dari sifatnya yang parasit dan suka menghisap darah, saya kok suka ya sama Batfly ini. Ya, memang kelelawar yang ditumpangi lalat ini mungkin kesel. Apalagi pergerakan mereka yang menyusup di antara rambut dan mampu menggigit kapanpun mereka mau. Tapi tetap aja, ada sesuatu yang menarik dari kelompok lalat parasit ini. Perilaku mereka mengingatkan saya akan sebuah kata yang sering terdengar akhir-akhir ini. Frugal. Sebuah gaya hidup yang mengurangi sesuatu yang dirasa tidak perlu dan hanya mengambil sesuatu yang benar-benar dibutuhkan dengan tujuan menghindari pemborosan. Lalat parasit ini mengurangi penggunaan energi mereka dengan tidak terbang. Bahkan hingga rela menanggalkan sayap mereka, semua demi hidup efektif di tubuh inang sang kelelawar. Mungkin kita bisa mencontoh perilaku lalat ini, bukan untuk menjadi parasit, tapi meninggalkan gaya hidup konsumerisme. Tidak menjadi budak brand, tidak memandang tinggi influencer yang membawa tren, karena hidup sesuai kebutuhan dan prioritas pasti lebih keren. Bahkan Batfly Selandia Baru telah menunjukkan kalau seekor parasit dapat mengubah gaya hidupnya dari parasit menjadi organisme normal. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Carmilla Jo USA, penduduk asli Bangkinang Kota, Nadia Bauk Bawang Sedunia, Aku Sayang Agisni, Faisal Syamsuri 13, Sen Abahnya Sakib, Sen Abahnya Syahzad, Sen Abahnya Elshan, Mikasa, Sabun Colek, Disnaker.id_, Yoko miliknya Sherina, Irawan, Papa Omar, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Chandra Luka saja itu Chandra Salai, Arnold Schwarzenegger, Rick, Kurogani 3113, Nasgor Sukahati, Mahmudin Muhyiddin Anak Bader, Baramanjunun, Bom Bibi Bom Bibi Bom Bom Bom, Dewi Ana, Avisena, Fawa Sayang Yuyun, Fawa Sayang Yuyun, Fawa Sayang Yuyun, Yusuf, Amel Elektenan, istrinya JK dan pacarnya Subin, Neng Cantik Nurhayati, penerbit Jejak Publisher, suaminya Sheila Amelinda, Kang Mus, Del Toys Jogja, Wetri, Legion Musik Rek, Rehan Masih Jomblo, I Love You Hana Ellen, Bapak Sayang Hanum, Willy HFT, Dena Sayang Ayu Bun Bun, Buyonmi, Sepusar Jongwo, Ayu, Aku Masih Sayang Kamu, dan You Are My Sunshine, LeBron James. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.